Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Objek Ruang Lingkup Fikih dan Usul Fikih melalui video presentasi ini. Pembahasan tentang dalil. Hal-hal yang dibahas dalam usul fikih adalah topik-topik yang masih bersifat global, seperti macam-macam dalil, rukun dan syariat dalil, serta kekuatan dan tingkatan-tingkatannya. Pembahasan hukum dalam usul fikih bersifat umum, meliputi macam-macam hukum dan syarat-syaratnya. Pihak yang berwenang menetapkan hukum, al-hakim orang yang dibebani hukum, al-mahkum Allah, dan syarat-syaratnya, keputusan hukum, al-mahkum bih dan macam-macamnya, serta perbuatan-perbuatan yang dijatuhi hukum, al-mahkum bih dan syarat-syaratnya. Pembahasan tentang kaidah. Kaidah dalam usul fikih digunakan untuk menyimpulkan suatu hukum dari dalil-dalil mengenai macam-macamnya, kehujahannya, dan status hukum dalam mengamalkannya. Pembahasan tentang ijtihad. Usul fikih membahas ijtihad yang meliputi macam-macamnya, syarat-syarat bagi orang yang boleh melakukannya, tingkatan seorang mujtahid dilihat dari kacamata ijtihad, dan hukum melakukan ijtihad itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, topik dan ruang lingkup pembahasan usul fikih dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, membahas bentuk-bentuk dan macam-macam hukum seperti hukum taklifi, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, dan hukum wadi, yaitu sebab, syarat, mani, ilat, sah, batal, azimah, dan rukhsah. Kedua, membahas perbuatan seseorang yang bernilai hukum atau mahkum fih, seperti disengaja atau tidak, dalam kemampuannya atau tidak, menyangkut hubungannya dengan Tuhan atau tidak, atas kemauannya sendiri atau dipaksa, dan sebagainya. Ketiga, membahas kedudukan pelaku sebagai subjek hukum atau mahkum alaih, apakah sudah muakalaf atau belum, ahliyah atau bukan, dan sebagainya. 4. Membahas keadaan atau sesuatu yang menghalangi berlakunya hukum yang meliputi keadaan karena usaha manusia ataupun keadaan yang terjadi tanpa usaha manusia. 5. Membahas masalah istinbat dan istidlal, meliputi makna lahirnya. Takwil adalah lafal, mantuk, dan mafhum yang beraneka ragam, umum atau am dan khusus atau khas, mutlak dan muqayyad, nas dan mansuk, dan sebagainya. 6. Membahas masalah rakyu, istibak, dan taklid, meliputi kedudukan rakyu dan batas-batas penggunaannya, fungsi dan kedudukan ijtihad, syarat-syarat mujtahid, bahaya taklid, dan sebagainya. 7. Membahas masalah adillah syariah dan meliputi pembahasan nas Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas, istihas, istislah, istishab, mazhab, ashabi, al-urf, sya'ru man qoblana, bara'ah al-asyiyah, sad azriyah, dan maqasid asyariah. 8. Membahas masalah rakyu dan kias, meliputi al-far'u, ilat, masalik, al-ilat, al-was, al-munasib, al-sab, wa at-taqsim, tangih, al-manat, dan sebagainya. Sementara itu, objek pembahasan fikih terkait dengan perbuatan mukallaf yang selaras dengan hal-hal yang ditetapkan dalam hukum-hukum syariah fikih tidak dapat dilepaskan dari usul fikih. Ibarat sebuah pohon, usul fikih adalah batang pohon, sementara fikih adalah rantingnya. Dapat akar bagi keduanya adalah Al-Quran, hadis, nahwu, saraf, ilmu taksir, dan ilmu-ilmu yang pokok dalam agama Islam. Perbedaan objek pembahasan antara usul fikih dengan fikih dapat digambarkan sebagai berikut. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk mengerjakan salat 5 waktu,
Usul fikih merumuskan suatu kaidah umum yang menyatakan bahwa hukum asal setiap perintah dalam agama menunjukkan adanya kewajiban. Al-aslu fi al-amri lil wujub. Sampai di sini tugas usul fikih selesai. Selanjutnya, fikih menetapkan atau memberlakukan salat 5 waktu sebagai suatu kewajiban bagi setiap mukallaf. Pemberlakuan kewajiban bagi setiap mukallaf itulah yang menjadi objek pembahasan fikih. Mustafa A. Jarka membagi ruang lingkup kajian fikih dalam 6 aspek sebagai berikut. 1. Hukum-hukum yang terkait dengan hubungan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan fikih ibadah. 2. Hukum-hukum yang terkait dengan kehidupan keluarga seperti pernikahan, talak, nafkah, ketentuan nasab, waris, dan sebagainya yang disebut dengan fikih al-ahwal asy-syakhsiyah atau perdata. 3. Hukum-hukum yang terkait dengan hubungan sosial antara umat Islam dan umat lainnya yang disebut dengan fikih muamalah. 4. Hukum-hukum yang terkait dengan sanksi dan hukuman tindakan kriminal yang disebut dengan fikih jinayah. 5. Hukum-hukum yang mengatur hubungan umat dengan pemerintah yang disebut dengan fikih syiasah. 6. Hukum-hukum yang mengatur etika seorang muslim dalam kehidupan sosial yang disebut dengan ahkam khuluqiyah.